Lebih dari setengah populasi dunia hidup di wilayah perkotaan. Seiring bertumbuhnya populasi serta bertambahnya dampak perubahan iklim, sudah saatnya wilayah perkotaan bergerak. Cita-cita 30% ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan menjadi tantangan bersama. Bagaimana kabar ruang terbuka hijau di Jakarta? Data Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta menyebutkan hingga Oktober 2016 ketersediaan ruang terbuka hijau atau RTH di Jakarta termasuk Kepulauan Seribu sekitar 14,94% atau 9.896,8 hektar dari total luas wilayah Jakarta 661,5 km persegi. Sementara awal 2016 RTH di Jakarta baru 9,98%. Luas ruang terbuka hijau di Jakarta ini belum sampai separuh dari persentase ideal yang diatur undang-undang. Merujuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, idealnya satu kota memproporsikan RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota atau 20% untuk RTH publik. Persentase ini syarat minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota sehingga mampu meningkatkan ketersediaan udara bersih serta menambah nilai estetika suatu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan ketersediaan RTH dalam persentase ideal yaitu 30% tercapai pada 2030. Lantaran masih jauh dari target, tiap tahun pemerintah DKI mengupayakan pembebasan lahan. Ini masih ditambah dengan penertiban permukiman dan bangunan liar yang melanggar RTH hingga kerjasama dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Salah satu ruang terbuka hijau atau RTH yang banyak dikunjungi masyarakat adalah Taman Kota atau Hutan Kota. Selain berfungsi sebagai paru-paru kota dan daerah resapan tangkapan air, RTH juga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi serta wahana menjalin interaksi sosial dan berolahraga. Lalu berapa taman kota yang dimiliki Ibu Kota Jakarta? Total taman yang dimiliki hingga 2013 adalah 2.166 taman. Terbanyak ada di wilayah Jakarta Selatan, yaitu 597 taman. Sepanjang 2015 hingga tahun lalu, pemerintah kota terus berupaya memperluas RTH dan di 2016 lalu ada penambahan 10 taman kota lagi. Di antaranya Taman Jagakarsa, Taman Cakung, Taman Lebak Bulus 3, Taman Sunter, dan Taman Kalibata Timur. Taman yang diresmikan tahun lalu ini adalah taman yang mulai dibangun sejak 2015. Hingga tahun 2015, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta berhasil membebaskan lahan di 63 lokasi seluas 49,33 hektar. Dari target awal yang direncanakan yaitu 139 lokasi pembebasan lahan di Jakarta. Dan targetnya 63 tambahan taman kota ini mulai dibangun di 2016. Nah, dari 63 lokasi yang dibebaskan di 2015, pembangunan taman kota terbanyak ada di wilayah Jakarta Timur dengan 28 lokasi. Disusul Jakarta Selatan 21 lokasi. Untuk wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, pembangunan taman kota masing-masing dikerjakan di 3 lokasi dengan luas 2.042 meter persegi di Jakarta Pusat dan 11.907 meter persegi di Jakarta Barat. Kemudian Jakarta Utara ada 5 lokasi lahan seluas 84.610 meter persegi. Sementara di Kepulauan Seribu dibangun 1 lokasi seluas 6.376 meter persegi. Sementara catatan pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengungkapkan dari tahun ke tahun jumlah RTH di Jakarta menurun. Tertinggi pada 1965 mencapai 37,2%. RTH yang ada sebagian besar kemudian dikonversi menjadi infrastruktur perkotaan seperti jaringan jalan, gedung perkotaan, pusat perbelanjaan, dan kawasan permukiman baru. Sehingga pada tahun 2000 RTH hanya tersisa 9%. Sejak itulah pertumbuhan RTH melambat. Untuk menambah 1% RTH, kita perlu setidaknya 60 hektar tanah.
Nirwono Yoga menyebut sejumlah terobosan perlu dilakukan untuk percepatan penambahan RTH. Salah satunya bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia, Dinas PU, PLN, dan Jasa Marga untuk mengembalikan fungsi bantaran kali, tepian rel kereta api, bawah sutet, kolong jembatan layang, lalu juga untuk kembali menjadi jalur hijau kota. Pemprov DKI menurut Nirwono juga harus merelokasi warga di sekitar kawasan 44 waduk dan 14 situ yang ada di Jakarta. Juga mengaudit kafling bangunan untuk memaksa menyediakan taman atau RTH privat sebesar 30% dari total kafling. Selama ini, pembuatan RTH terkendala pembebasan lahan. Taman kota berbeda dengan ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA. Di dalam RPTRA ada taman, tapi di taman belum tentu ada RPTRA. Merujuk peraturan Gubernur DKI Jakarta, fungsi RPTRA sebagai taman terbuka dan menyediakan prasarana dan sarana kegiatan masyarakat. RPTRA juga menjadi sarana warga untuk saling mengenal, mempedulikan dan memperhatikan warga lain. RPTRA dirancang lengkap dengan fasilitas posyandu, ruang laktasi, PKK Mart, perpustakaan, dan lain-lain. Pembangunan RPTRA untuk memenuhi Undang-Undang Menteri Pemberdayaan Anak dan Perempuan tentang Kota Ramah Anak. Tahun 2016 lalu, Pemprov berencana membangun 123 RPTRA dengan anggaran daerah. Keberadaan taman kota kian dianggap penting. Kota yang hijau terbukti bermanfaat bagi kesehatan. Penelitian Pusat Eropa untuk Lingkungan dan Kesehatan Manusia yang termuat dalam jurnal Environmental Science and Technology menyebutkan mereka yang tinggal di kota yang lebih hijau memiliki tanda depresi atau kecemasan yang lebih sedikit. Kesehatan mental dan fisik mereka pun lebih baik. Oh ya, bukan hanya manusia yang mendapat manfaat dari ruang terbuka hijau. Penelitian yang diterbitkan Jurnal Proceedings of the Royal Society menunjukkan banyak spesies burung dan tanaman beradaptasi dengan tingkat urbanisasi yang terus meningkat di dunia. 20% spesies burung sekarang hidup di perkotaan, di antaranya burung dara, burung pipit, dan burung jalak.